Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Bapak Yusuf Kala dilaporkan ke polisi dugaan penistaan agama oleh sahabat-sahabat kita kaum Kristiani. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kala ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Yusuf Kala ini selain sebagai mantan Wakil Presiden Indonesia, beliau juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Berita ini tidak mengagetkan kita semua betapa pasal karet ini menurut saya telah memunculkan kesadaran publik terkait dengan kebebasan berekspresi. Dulu ada teman-teman kita di BEM ketika melakukan kajian tentang konsep teologi. Jadi di kampus Usuluddin, di situ ada jurusan tafsir hadis, politik, Islam, kemudian perbandingan agama, ada juga yang masukkan di dalamnya perbandingan mazhab. Di sana teman-teman dengan bebasnya berdiskusi tentang konsep teologi sampai ke akar-akarnya. Tetapi ada kejadian di kampus saya waktu itu, salah satu ormas yang dalam tanda kutip kelihatan paling suci melaporkan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sebagai penyelenggara kegiatan orientasi masuk kampus bagi mahasiswa baru, melaporkan dugaan penistaan agama. Apa yang terjadi? Ketua BEM-nya dibungkam dan mereka wajib lapor kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan setelah itu tidak ada lagi ide-ide kritis dari teman-teman mahasiswa terkait dengan konsep teologi. Tema-tema yang mereka ajukan setelah itu tidak lagi sekritis sebelum-sebelumnya. Hal ini membuka cakrawala pikiran kita betapa bangsa kita ini terjebak dengan pasal karet yang digunakan oleh orang-orang atau oknum tertentu untuk menyudutkan lawannya. Betapa Ahok yang pada saat itu sedang nyalon sebagai gubernur DKI Jakarta, dia harus selesai. Dan begitu banyak korban-korban setelahnya. Maka dari itu saya berharap pasal ini dikaji ulang. Dan pastikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi tetap ada di negara yang kita cintai ini. Memang sisi lain banyak juga manfaat daripada pasal ini, agar tidak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, agar tidak semua orang dengan bebas mengekspresikan, tidak semua orang bebas ngomong tentang hak-hak orang lain. Misalnya dulu orang dengan bebas berdebat soal agama, ada perdebatan antara Islam dan Kristen dan lain-lain. Tetapi hari ini mereka sangat hati-hati karena takut dengan pasal ini. Maka saya berharap teman-teman lulusan Fakultas Hukum untuk ikut serta mendiskusikan pasal ini, karena menurut saya ya pasal ini akan menjauhkan daya kritis kita, akan menjauhkan daya nalar kita terhadap sebuah pengetahuan. Apa yang disampaikan Bapak Yusuf Kala itu menurut saya sebuah kajian yang dibaca di depan mahasiswa. Tetapi ketika dilempar di ruang publik, tidak semua orang memahaminya. Ada orang yang memang benci, ada orang yang memang iri terhadap beliau, ada orang yang memang dilatar belakangi oleh rasa kebencian kepada beliau, sehingga mereka melaporkan. Padahal kajian-kajian seperti itu terbiasa di ruang akademik, ya. Tetapi ketika berada di ruang publik,
akan menjadi sebuah problem. Maka dari itu, mari hal ini kita diskusikan bersama agar tidak berlarut dan korbannya terus berjatuhan, ya. Dan ini bisa digunakan untuk kepentingan politik juga. Ya. Orang yang tidak kita sukai kita laporkan aja. Dan pelaporannya banyak sekali ke polisi. Ya. Sisi lain polisi menjadi dilematis melihat pasal ini. Mari kita kaji pasal ini sekali lagi. Mari kita diskusikan, buka cakrawala pikiran kita. Kita ajak teman-teman mahasiswa untuk terus memperbincangkan problem ini sehingga problem ini tidak lagi menimbulkan korban-korban selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Yusuf Kalla diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ketua Dewan Masjid Indonesia kita ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang beliau hadapi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.